Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya coba tuliskan biar Bapak Ibu Saudara juga bisa mengingatnya. Jadi ini adalah more of God. Bagian yang ketiga yaitu tentang abundance atau kelimpahan. Ini saya singkat menjadi MOG ya. Jadi untuk mengalami more of God, firman Tuhan ajarkan bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Dan ada kata lain yaitu imagine atau dream sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Tapi ingat, tujuan dari more of God adalah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, for God's glory. Ya, ini adalah pembukaannya. Jadi sepanjang seri kita bisa diingatkan kembali. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dan Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu abundance. Nah ini terjadi pertentangan. Kelimpahan itu apa sih? Dan kalau kita pelajari firman Tuhan, sebetulnya kelimpahan itu dalam segala hal. Jadi uang termasuk gak? Termasuk. Kasih termasuk gak? Termasuk. Damai sejahtera termasuk gak? Termasuk. Coba kita baca ayat yang lain ya. Markus 10 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Dan kalau memang kita pelajari firman Tuhan, kelimpahan itu adalah dalam segala hal atau aspek kehidupan kita. Kita langsung masuk ke dalam inti khotbah atau firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami more of God dalam kehidupan kita. Dalam hal ini adalah abundance. Yang pertama adalah kita harus mengerti arti dari kelimpahan. Jadi kita samakan dulu persepsinya, definisinya dari kelimpahan. Nah, abundance atau kelimpahan punya arti begini. Plentiful of the good things of life. Plentiful of the good things of life. Dalam bahasa Indonesianya atau terjemahannya adalah gini, banyak hal-hal baik dalam kehidupan. Kita itu dipenuhi oleh banyak hal-hal baik dalam kehidupan. Arti yang kedua dari abundance atau kelimpahan, full and overflowing. Full and overflowing. Dalam bahasa Indonesianya apa? Penuh dan meluap. Coba bilang sama-sama, penuh dan meluap. Nah, saya akan segera memberikan ilustrasi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berharap ini akan menolong kita. Bukan sulap, bukan sihir. Ini gelas yang paling kecil, ini yang sedang,
Dan ini walaupun lebih pendek tapi lebih besar untuk volumenya. Saya ulangi ya. Kecil, sedang, besar. Ya. Ada banyak orang yang berpikir gini, kok aku cuma dikasih kecil, aku nggak kelimpahan. Aku pengen yang kayak dia. Nah sementara yang sedang bilang begini, yang kecil pengen sedang, yang sedang pengen apa? Pengen yang besar. Nah ada nggak yang berpikir gini, misalnya dia dapat yang besar, kok aku yang besar sih? Kenapa aku nggak dapat yang kecil? Nah itulah manusia, yang kecil pengen sedang, yang sedang pengen besar. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Nah ada beda kaya dan kelimpahan. Saya berikan ilustrasi ya. Saya isi dulu nih. Satu, dua, tiga. Ya, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara yang paling kelimpahan yang mana? Satu, dua, atau tiga? Siapa yang bilang satu paling kelimpahan? Yang bilang dua paling kelimpahan? Siapa? Yang bilang tiga paling kelimpahan siapa? Dan kalau Bapak Ibu Saudara jawab pun aku nggak bisa lihat dan nggak bisa dengar jawabannya. Nah saya mewakili ya pemikiran banyak orang. Banyak orang berpikir kalau lihat kecil sedang besar. Wah ini dong, ini impian kita. Ini yang paling melimpah. Benar ya? Tapi ternyata coba kita balik lihat sebentar ya. Apa sih definisi dari kelimpahan? Yang pertama plentiful of the good things of life. Banyak hal-hal baik dalam kehidupan. Yang kedua gini, full and overflowing. Penuh dan meluap. Yang benar adalah begini. Mungkin yang kecil ini kalau dilihat dari pandangan banyak orang, oh ini yang paling melimpah. Belum tentu. Karena definisinya adalah penuh dan melimpah. Walaupun dia kecil, tapi kalau dia penuh, perhatikan baik-baik. Walaupun dia kecil, tapi kalau dia penuh dan meluap, ini yang namanya abundance atau kelimpahan. Kenapa? Dia kecil, tapi dalam keadaan yang kecil, nggak sebesar yang lain, hidupnya itu penuh. Karena apa? Dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu yang namanya kelimpahan atau abundance. Sebaliknya, kalau dia kelihatannya hebat, tapi dia nggak meluap, hanya hebat untuk diri sendiri, saya isi penuh ya. Penuh, wah hebat, besar, dan penuh. Lihat nih. Tapi nggak melimpah, nggak meluap keluar, itu namanya bukan kelimpahan. Saya berharap dengan ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti apa artinya kelimpahan. Nah, sampai di sini saya tanya dulu, dengan pengertian yang benar tentang kelimpahan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau hidup dalam kelimpahan? Wow, yang mau katakan amin. Kaya baik, tapi yang Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan. Nah, kelimpahan yang tadi kita bahas, ini udah lap tangan, ulang lagi. Kelimpahan yang kita bahas meluap itu dalam segala hal. Mungkin uangnya dia, uang yang kecil ini gak sebanyak yang besar. Dia bisa melimpah dalam hal apa? Dia kasih waktu untuk orang lain. Waktunya terbatas, dia kasih waktu. Dia kasih tenaganya. Dia kasih pemikirannya. Uangnya gak banyak tapi dia belajar memberkati orang lain. Dia kasih perhatian. Dia kasih telinga yang mau mendengar. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu, ini bagian yang pertama dulu ya. Tentang arti dari kelimpahan. Sekarang kita masuk yang kedua. Karena kalau kita mau mengalami more of God, kita harus benar-benar ngerti apa arti kelimpahan. Yang kedua adalah
kalau kita udah ngerti apa tujuan dari kelimpahan. Kita ngalami more of God, ngalami abundance, tujuannya apa? Yang pertama memberkati orang lain. Ada banyak orang dipercaya banyak sama Tuhan. Tapi dia gak memberkati orang lain. Hanya untukku, dan untukku. Kita harus memberkati orang lain. Dan yang berikutnya tujuan dari kelimpahan adalah gini. Menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Menunjukkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahasa kerennya gini, kita kayak display. Makanya kalau kita ke pameran mobil itu ada yang dipajang, itu display. Kita ke toko-toko itu kan suka ada etalase. Etalase itu ada patung yang lagi begini tuh. Terus ada yang lagi begini, ya kan? Itu pakai baju yang keren, tas yang bagus, sepatu yang keren. Tujuannya apa? Supaya orang yang lihat etalase itu pengen masuk. Keren ya, bagus ya. Yuk kita masuk, kita lihat dan akhirnya mereka beli. Tahukah Bapak Ibu Saudara tujuan kenapa ada abundance, kelimpahan dalam hidup kita. Supaya kita tuh seperti display, etalase. Sehingga orang yang melihat kita bisa melihat Bapa yang di surga. Mereka tertarik menjadi anak dari Bapa di surga. Gak hanya bicara mengenai materi keuangan. Mungkin kita kelimpahan dalam perhatian. Orang bilang gini, kenapa ya dia tuh orangnya ramah sekali. Orangnya tuh gak sombong. Mau ngajak orang ngomong duluan. Mau nyapa duluan. Saya cerita apa-apa tuh dia pengen ngedengerin. Aku sakit didoain. Aku tuh lagi susah. Dia bisa datang tanya kabar aku gimana. Meluap, melimpah dalam berbagai hal. Ini yang kedua. Jadi kita udah mengerti apa arti kelimpahan. Yang kedua, kita sudah mengerti tujuannya kelimpahan itu untuk apa. Dan ini yang ketiga, nah saya akan panjang di sini karena saya akan membahas tentang mengerti kunci kelimpahan. Arti kelimpahan udah, tujuan kelimpahan udah, sekarang kuncinya bagaimana mengalami more of God di dalam abundance. Yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Ya, saya akan coba tuliskan di sini. Jadi yang pertama, cari kerajaan Allah. Nah, ini saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang sumber berkat. Yang kedua tentang prinsip yang benar. Dan yang ketiga tentang berkat yang lengkap. Ayatnya dari Matius 6 ayat 33. Jadi kunci kelimpahan yang pertama adalah cari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kita perlukan dalam hidup itu ditambahkan dalam hidup kita. Nah, bicara mengenai cari kerajaan Allah itu luar biasa. Kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada orang berpikir gini, saya mau pindah ke negara A, saya mau pindah ke kota B, saya mau pindah ke benua C. Karena di situ orangnya lebih makmur, lebih hebat, karirnya lebih cepat. Gak ada yang salah. Tapi kita mau pindah kemanapun, kalau kita nggak hidup dalam kerajaan Allah, kita nggak akan ngalami yang namanya abundance. Jadi kalau kita mau ngalami abundance, kunci yang pertama cari kerajaan Allah. Nah, cari kerajaan Allah itu bicara tentang 3 hal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yang tadi saya jelaskan adalah sumber berkat. Kembali ke ayat tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kerajaan Allah bicara mengenai sumber, segala sesuatu itu aliran berkat. Nah, ada banyak orang kebalik dan mereka gak ngalami abundance, malah yang adalah kekeringan, burnout, karena mereka mencari segala sesuatunya dulu. Mereka mencari aliran berkat, tapi mereka gak mencari sumbernya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin mengalami kelimpahan, abundance dalam segala hal. Yang pertama,
cari Tuhan. Cari Tuhan gimana? Ya sama. Kayak cari anak saya cari saya. Kayak istri saya cari saya. Kayak saya cari papa saya cari staf saya cari teman saya. Gampang. Pengertiannya sederhana sekali. Dimanapun kita cari Tuhan. Lagi bisnis, lagi sekolah, lagi pelayanan. Cari Tuhan. Tuhannya diajak ngomong. Ada janji-janjinya yang tertulis. Jadi dalam segala hal saya cari Tuhan dan kebenarannya Tuhan. Ini tempat kebaktian udah penuh. Bagaimana ya Tuhan, saya nggak bikin rencana saya sendiri tapi saya balikan sama Tuhan. Tuhan, saya ini sudah usia sekian, saya perlu siapkan pemimpin-pemimpin yang baru. Gereja ini berkembang perlu pemimpin-pemimpin yang banyak. Tuhan kasih saya petunjuk bagaimana caranya, bagaimana memilih orang-orang yang tepat. Saya ini mau khotbah Tuhan, saya khotbah apa? Nah Bapak Ibu Saudara sama di bisnis. Saya ini mau menikah, Tuhan ini ada banyak sekali nih yang cakep-cakep, yang takut Tuhan, yang pintar-pintar, oke, yang mana yang dari Tuhan. Itu namanya mencari Tuhan. Jadi yang pertama bicara mengenai cari kerajaan Allah, cari sumbernya dulu. Karena kalau kita cari alirannya bisa habis. Kalau kita cari alirannya kita bisa kecewa. Tapi kalau kita cari sumbernya kita akan terus disegarkan. Lebih daripada itu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua bicara mencari kerajaan Allah adalah prinsip-prinsip yang benar. Ada banyak orang ingin mengalami abundance. Ini ada di sini poinnya. Jadi mencari sumber berkat. Yang kedua prinsip-prinsip yang benar. Ada banyak orang yang ingin abundance tapi pakai cara apa aja. Semuanya dihalalkan. Pakai cara A, cara B, cara C, atas meja, bawah meja, samping meja, tengah meja. Apa aja jadi halal yang penting saya abundance. Dan akhirnya mereka kecewa. Menurut saya, menurut firman Tuhan, kita diberikan prinsip-prinsip yang jelas. Hal ini berulang kali diajarkan. Misalnya bagaimana kita mengelola keuangan dengan benar. Bagaimana kita memberi, bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bagaimana kita bekerja dengan iman dan dengan kasih karunia dari Tuhan. Ada banyak sekali prinsip tentang itu. Prinsip itu seperti pattern, seperti pola. Makanya Bapak Ibu seringkali pakai baju, aduh baju ini enak, pakai sepatu ini enak, kakinya gak sakit. Mungkin bukan karena kulitnya, mungkin bukan karena harganya, mungkin bukan karena modelnya, tapi patternnya, polanya. Jadi kalau hidup kita mau nyaman, kita mau hidup dalam abundance, hiduplah dengan pattern, dengan pola, dengan prinsip kerajaan Allah. Apapun bidang pekerjaanmu, bidang bisnismu, bidang pelayananmu, apapun posisimu sebagai suami, istri, single, anak, orang tua. Kalau kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah, kita akan mengalami abundance. Dan yang berikutnya mencari kerajaan Allah bicara mengenai begini. Dunia, ini saya tulis ya, berkat yang lengkap. Jadi cari kerajaan Allah punya arti sumber berkat, prinsip yang benar dan berkat yang lengkap. Kalau kita nggak cari kerajaan Allah, berkat yang ditawarkan oleh dunia kebanyakan nih cuma apa? Posisi, pengaruh, harta, tahta, kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah, abundance-nya tuh luas sekali. Pertama, berkat yang lengkap itu ada keselamatan. Buat apa kita punya seisi dunia tapi kita kehilangan Tuhan. Kita kehilangan keselamatan. Tuh keselamatan paling lengkap. Gak bisa dibeli dengan apapun juga. Itu kasih karunia dari Tuhan. Yang kedua kehidupan. Kita bisa hidup, bisa bangun, itu luar biasa. Bisa nafas. Saya bangun pagi saya bilang ini terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Sepanjang malam perlindungan Tuhan. Kalau hari ini aku mau hidup menyenangkan Tuhan. Aku mau hidup memuliakan Tuhan. Aku mau hidup berbuah banyak bagi Tuhan. Aku mau the best untuk Tuhan. Karena aku sadar aku bisa hidup. Itu berkat dari Tuhan. Di firman Tuhan ada yang dia hartanya gak punya tempatnya. Banyak banget gak punya tempat untuk naruh. Dia rombak lumbungnya, dia perbesar, dia gedein lagi. Dia bilang ini aku mau menikmati, aku mau bla 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 bla. Firman Tuhan bilang seperti ini, hari ini juga hidupmu selesai. Ayo mau ngapain kalau gitu? Ya kan? Keselamatan, kehidupan, apalagi keluarga. Banyak orang yang secara keuangan, secara hidup kelihatannya abundance, kelimpahan, tapi keluarganya gak happy. Keselamatan,
kehidupan, apalagi keluarga, kepercayaan. Ada banyak orang hebat, tapi sama Tuhan gak dipercaya apa-apa. Bapak Ibu, kalau sekarang kita melayani Tuhan, diberi kepercayaan, itu berkat yang lengkap. Berikutnya apalagi kesehatan. Ada orang yang abundance tapi badannya sakit-sakitan. Kalau kita bisa sehat, itu berkat yang lengkap dari Tuhan. Keselamatan, apalagi kehidupan, kepercayaan, banyak hal, bukan hanya uang. Ini kunci yang pertama, cari kerajaan Allah. Yang kedua adalah taati kerajaan Allah. Saya singkat aja ya, taati kerajaan Allah. Kita baca dulu ayatnya baru kita uraikan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya ulangi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi taatnya itu karena cinta. Kita harus masuk di dalam sebuah level kekristenan. Taat itu bukan karena terpaksa. Taat itu bukan karena kewajiban. Taat itu bukan karena harus. Taat itu bukan karena takut akan hukuman. Tapi taat itu karena cinta kepada Tuhan. Nah kalau udah di level ini, ketaatan kita akan seperti ini ya. Taatnya akan seperti ini. Yang pertama, kalau Tuhan bilang sesuatu sama kita, dia akan lakukan dengan segera. Saya berharap jelas ya ini tulisannya. Dia akan lakukan dengan segera. Yang kedua, dia akan lakukan sesuai. Nggak ada diskon-diskon, nggak ada tawar-tawar. Segera, sesuai, dan dia akan lakukan dengan apa yang ketiga? Dengan sukacita. Yuk katakan sama-sama, segera, sesuai, sukacita. Sekali lagi, segera, sesuai, sukacita. Tapi kalau orang taatnya itu karena harus, karena kewajiban, karena takut hukuman, karena terpaksa, dia nggak akan lakukan dengan segera. Kalau bisa ditunda, aduh udah deh tuh yang ilmunya tinggi-tinggi aja, yang udah duduknya tuh deket-deket pendeta, yang udah wakil gembala, udah koordinator, udah ketua sel, family cell leader. Kita kan cuma jemaat biasa, Kristen baru. Kalau bisa ditunda lebih bagus. Itu menurut saya belum sampai di level taat karena sayang. Tapi kalau dia sayang sama Tuhan segera. Lalu yang dilakukan gak sesuai. Ini kalau taatnya karena kewajiban, karena harus di diskon-diskon. Ya udah deh yang penting udah 50% lah, udah 30%, Tuhan juga tahu. Enggak gitu. Dan yang terakhir dia lakukan tanpa sukacita. Dengan sungut-sungut, grundelan, apa tuh ya grundelan. Dengan menggerutu, monyong-monyong mukanya. Dan yang terakhir. Yang pertama tadi kunci untuk kelimpahan apa? Cari kerajaan Allah. Yang kedua adalah taat. Jadi taatnya itu bukan karena terpaksa, bukan karena harus, karena kewajiban, karena takut hukuman, tapi taat karena cinta. Bagaimana bisa cinta? Pertama karena anugerah. Bagaimana bisa cinta? Karena kita bergaul dekat dengan Tuhan. Ya, hasilnya ada 3, segera, sesuai, sukacita. Dan yang terakhir, percayai kerajaan Allah. Wah ini udah gak muat ya. Saya next page ya, saya halaman berikut. Yang ketiga adalah percayai kerajaan Allah. Karena saat kita taat melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip kebenaran, kita nggak langsung lihat hasilnya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah dalam Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Ini cerita
tentang nelayan yang sudah bekerja keras tapi hasilnya nggak ada. Dan mereka dapat perintah dari Tuhan Yesus. Mereka rasanya aduh kita ini udah kerja keras, udah setengah mati. Masa Yesus suruh yang nggak masuk di akal. Lukas 5 ayat 4-7 dan pasal ini akan menutup khotbah pada hari ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi udah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Kalau nggak nangkap apa-apa itu apa? Kosong, nol. Siapa yang sekarang sedang mengikuti kebaktian pada hari ini tidak menangkap apa-apa walaupun sudah bekerja keras? Nol. Ayo coba, nggak usah angkat tangan. Tapi hati kita tahu, aduh saya lagi nol. Bukan hanya nol pastor, minus. Kita sudah ketemu kuncinya untuk abundance. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada sebuah kepercayaan. Karena Tuhan yang bicara, aku mau percaya walaupun secara fakta aku harus melakukan hal yang sama lagi. Yang kemarin gagal, disuruh hal yang sama lagi. Aku harus tunduk sama suamiku lagi. Udah tunduk berapa lama dia gak berubah-berubah. Aku harus maafin dia lagi, sudah dimaafin berkali-kali gak berubah-ubah juga, hasilnya nol. Ada banyak yang kita sudah lakukan tapi hasilnya nol. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan suruh sekali lagi. Tuhan suruh sekali lagi lakukan. Ayat 6 luar biasa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Koyak bukan berarti negatif, tapi saking banyaknya ikan, abundance, kelimpahan. Saya nggak tahu mau diterjemahkan kelimpahan di sini apa, tapi ikannya buat apa? Buat dimakan, buat dijual. Dijual dapat apa? Dapat uang. Jadi jangan pernah alergi kalau dengar kelimpahan itu salah satunya uang. Karena ini ada di Alkitab. Yang ketujuh, ayat ketujuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengalami abundance kelimpahan, akan ada perahu-perahu lain yang datang yang akan mengalami kelimpahan. Wuhuu! Kalau istri melihat suaminya taat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, melihat dia mengalami abundance, istrinya gak percaya jadi percaya. Suaminya gak percaya jadi percaya. Anak-anaknya gak percaya jadi percaya. Orang tuanya gak percaya jadi percaya. Keluarga-keluarga yang lainnya gak percaya jadi percaya. Tetangga-tetangganya, staff-staffnya, partnernya yang gak percaya jadi percaya. Hanya karena satu orang yang percaya. That is the power of abundance. Kuasa dari kelimpahan. Haleluya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Tujuan kelimpahan apa? Supaya kita jadi display. Orang bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya harus ulangi bagian ini sekali lagi. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tenggelam karena apa? Karena banyaknya ikan. Because of the abundance, karena kelimpahan.